Yang termasuk ciri-ciri perdagangan internasional adalah, ya, jadi perhatikan ciri-ciri perdagangan yang ada di bawah ini, ya. Ini baca, disimak baik-baik. Setelah itu perhatikan pilihan jawaban yang ada. Jadi perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi beberapa ciri umum perdagangan internasional adalah yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenakan pajak atau biaya masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukumnya hukum internasional. Jadi, dari penjelasan di atas, maka pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah pilihan jawaban A, 1, 2, dan 3, ya. 1, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Yang kedua, dikenakan bea masuk. Yang ketiga, mata uang berbeda, ya. Jadi ini merupakan ciri dari perdagangan internasional. Kondisi kekurangan tenaga ahli di suatu negara sehingga tidak mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan murah merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu disebabkan jadi kondisi kekurangan tenaga ahli di suatu negara sehingga tidak mampu menghasilkan barang berkualitas tinggi dan murah itu merupakan salah satu pendorong terjadinya perdagangan internasional. Hal itu disebabkan karena kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Kualitas sumber daya manusia ini dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan juga memperlatihan sehingga mereka memiliki kualitas yang tinggi dan dapat menghasilkan produk berkualitas dengan harga rendah. Jadi pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah B, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengekspor menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di dalam negeri merupakan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional, yaitu perhatikan pilihan jawaban yang ada. Jadi, politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D, dumping. Perkembangan ekspor Indonesia mengalami kenaikan tertinggi dilihat dari grafik. Itu terjadi pada tahun, jadi perhatikan grafik perkembangan ekspor Indonesia, impor Indonesia. Perhatikan ekspor itu grafiknya ini, sedangkan impor diperhatikan yang ini gambar tandanya berbeda. Jadi perhatikan baik-baik impor, mana yang impor dan mana yang ekspor. Jadi kita perhatikan baik-baik ya. Dari tahun 2003 perkembangan ekspor itu dia mulai naik tahun 2004 sampai tahun 2008, lalu menurun pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2010 naik kembali sampai tahun 2011 itu mencapai 200 kurang lebih 200, lebih dari 200 US dollar miliar.
Lalu pada tahun 2012 naik lagi, dan tahun 2013 ya, diperhatikan antara tahun 2012 dan 2013 ini diperhatikan baik-baik. Manakah yang mengalami kenaikan tertinggi? Oke, jadi dapat kita lihat bahwa di sini menunjukkan tahun 2012 itu perkembangan ekspor Indonesia mengalami kenaikan tertinggi. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah C, tahun 2012. Peluang produk masyarakat Indonesia menembus pasar internasional sangat besar karena didukung oleh apa? Jadi peluang produk masyarakat Indonesia itu menembus pasar internasional itu sangat besar ya, karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, kualitas sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. Dengan adanya dukungan tersebut, maka kemungkinan untuk menembus pasar internasional itu lebih besar dan sangat besar ya. Jadi karena ada dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang sangat melimpah. Oke, baik. Jadi dari pilihan jawaban yang ada, maka jawaban yang tepat itu A, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang melimpah. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Pasifik, kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Hal ini bertujuan untuk apa ya? Oke, perhatikan pilihan jawabannya. Jadi, menjelang akhir pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang berusaha memberikan janji dan fasilitas menuju kemerdekaan bagi Indonesia. Hal ini dilakukan sejak kedudukan Jepang yang terdesak dalam Perang Asia Pasifik pada tahun 1944. Pada tahun tersebut, garis pertahanan Jepang dapat ditembus oleh pasukan sekutu. Hal ini membuat beberapa wilayah pendudukan Jepang mengalami kerusakan parah. Maka berdasarkan hal tersebut, Jepang mengubah siasatnya yang tadinya bersikap keras menjadi melunak. Oleh karena itu, Jepang membuat beberapa kebijakan baru yang lebih lunak di daerah-daerah yang diduduki, yaitu salah satunya Indonesia. Kebijakan tersebut adalah dengan memberi peluang yang berbentuk janji dan fasilitas seperti pembuatan organisasi kemerdekaannya, itu seperti BPUPKI dan PPKI sebagai usaha agar Indonesia mencapai kemerdekaannya. Dengan demikian, janji kemerdekaan yang diberikan pihak Jepang kepada Indonesia bertujuan agar mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. Baik, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D, mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi sekutu. Masa ketika pemerintah menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara disebut, jadi era tahun 1950 sampai 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang disebut demokrasi liberal. Jadi disebut dengan demokrasi liberal.
Jawabannya adalah D. Berdasarkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959, terdapat hubungan dengan pelaksanaan model pemerintahan demokrasi terpimpin. Hubungan yang dimaksud adalah jadi kehidupan politik pada masa demokrasi liberal atau parlementer yang berlangsung selama 9 tahun dari tahun 1950 sampai tahun 1959 itu diwarnai oleh ketidakstabilan dan inkonsistensi perubahan. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan terus pergantian kabinet sebanyak 7 kali selama rentang waktu 9 tahun. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas untuk merumuskan konstitusi baru belum juga mencapai kata sepakat. Ini diakibatkan karena tajamnya perbedaan ideologi di dalamnya. Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan tersebut, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut. Jadi isinya adalah 1. Pembubaran Dewan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan kembali diberlakukannya UUD 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak awal berdirinya demokrasi terpimpin. Hal ini terlihat bahwa dalam dekret yang menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pemberlakuan tersebut mengakibatkan Presiden Soekarno menjabat tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah, sudah disimak ya, pilihan jawaban keempat pilihan jawaban ini yang tepat adalah A. Segala permasalahan kepemerintahan diputuskan oleh Presiden sebagai kepala negara. Karena Presiden tidak hanya menjabat sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Yang mencerminkan ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru adalah, perhatikan ciri-ciri kehidupan bangsa Indonesia berikut ini. Jadi Orde Baru adalah istilah untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno atau Orde Lama dan masa Soeharto yang adalah Orde Baru. Adapun ciri-ciri masa Orde Baru itu, yang pertama, tidak ada kebebasan kehidupan pers, yakni adanya pembatasan dalam mengungkapkan pendapat. Yang kedua, lembaga legislatif kurang berfungsi secara maksimal dalam membawa aspirasi rakyat. Yang ketiga, kebijakan warga negara Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan Pancasila yang didukung dengan program penataran P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang keempat, dui fungsi ABRI dalam pemerintahan dan masyarakat, yakni memiliki peran hankam dan sosial. Yang kelima, pada masa Orde Baru terjadi pembatasan partai politik dan hegemoni dari pemerintah pusat. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari kehidupan masyarakat Orde Baru. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah 2. Tidak ada kebebasan kehidupan pers. 4. Penerapan konsep dui fungsi ABRI secara konsisten. Dan 6. Pembatasan partai politik dan hegemoni dari pemerintah pusat.
Oke, pilihan jawaban adalah C. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir pemerintahan Orde Baru yang terjadi karena jadi krisis moneter atau krisis keuangan merupakan kondisi di mana harga aset mengalami penurunan, bisnis dan konsumen tidak dapat membayar utang mereka, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas. Jadi krisis ekonomi melanda Asia sejak tahun 1996 yang menyebabkan rupiah ambruk. Pada Maret 1997, nilai mata uang rupiah naik dari Rp2.600 menjadi Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Krisis mata uang yang melanda Indonesia terjadi selama hampir 2 tahun, berubah menjadi krisis ekonomi yang melumpuhkan kegiatan ekonomi akibat meningkatnya penutupan usaha dan bertambahnya jumlah pengangguran. Indonesia dihantam krisis ekonomi dan politik pada Mei 1998. Ratusan perusahaan bangkrut hingga mereka harus memutus hubungan kerja dengan pegawainya. Harga kebutuhan pokok pun naik dengan cepat. Tidak hanya krisis ekonomi, krisis politik pun terjadi akibat pemerintahan yang syarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat pemerintah kehilangan legitimasi. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola dan menyelesaikan krisis ekonomi berubah menjadi krisis kepercayaan dan keengganan negara untuk melakukan donor dalam memberikan dukungan keuangan secara cepat. Akibatnya, demonstrasi mahasiswa, kerusuhan, hingga penjarahan di sejumlah daerah, khususnya daerah Jakarta, terjadi hingga berujung pada keruntuhan rezim Soeharto yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Baik, jadi pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah B. Terbentuknya mentalitas budaya korupsi dan reaksi terhadap kekuasaan otoriter. Mobilitas sosial vertikal adalah jadi mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial yang tidak sederajat. Perpindahan tersebut bisa menjadi ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, dan sebaliknya ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Jadi pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah B, ya, perpindahan status sosial yang tidak sederajat. Gilbert bekerja sebagai kepala bagian di perusahaan A. Kemudian ia dipindahkan ke perusahaan B dengan jabatan tetap sebagai kepala bagian. Kasus Gilbert merupakan mobilitas, ya. Jadi kasus Gilbert ini merupakan mobilitas sosial horizontal. Mengapa dikategorikan sebagai mobilitas sosial horizontal? Itu karena mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, ya. Jadi kasus Gilbert ini sebagai kepala bagian di perusahaan A, lalu pindah ke perusahaan B juga masih tetap sebagai kepala bagian. Jadi sederajat. Untuk itu jawaban yang tepat adalah A. Manakah pernyataan yang benar tentang benua Australia di bawah ini? Ya, jadi pernyataan itu ada pada 4 pilihan jawaban ini, ya. Perhatikan pilihan jawaban yang ada ini, keempat pilihan jawaban, manakah yang benar tentang benua Australia? Oke, jadi benua Australia itu merupakan benua yang hanya ditempati oleh satu negara, yaitu Australia.
Selain pula, benua Australia merupakan benua terkecil di dunia yang terletak di sisi selatan negara Indonesia. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah benua Asia hanya ditempati satu negara, C. Ya. Penduduk Asia terdiri dari beberapa ras. Ras yang mendominasi Asia Timur dan Asia Tenggara adalah jadi penduduk benua Asia terdiri dari beberapa ras yang mendominasi Asia Timur dan bagian Asia Tenggara adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid adalah istilah yang pernah digunakan untuk menunjuk fenotipe umum dari sebagian besar penghuni Asia Utara, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Selain itu, ditambah juga dengan wilayah Madagaskar di lepas pantai timur Afrika dan beberapa bagian India di timur laut, lalu ada Eropa Utara, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oceania. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C. Ya, ras Mongoloid. Dalam masyarakat sekarang ini sering ditemukan manusia yang cenderung berperilaku meniru gaya hidup bangsa barat dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Sikap semacam ini adalah contoh dari globalisasi adalah proses meluasnya pengetahuan dan ilmu teknologi. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mudahnya dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan semakin berkembang iptek. Dampak negatif globalisasi yaitu pola hidup konsumtif, individual, dan gaya hidup kebarat-baratan. Salah satu dampak dari globalisasi adalah meniru gaya hidup bangsa lain sehingga menghilangkan budaya sendiri. Ini adalah pengertian dari westernisasi, ya. Oke, baik. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D, westernisasi, ya. Ibu Intan berangkat dari Ambon menuju Jakarta menggunakan pesawat terbang. Jika Ibu Intan berangkat dari Ambon pukul 14.30 waktu Indonesia Timur dan lama perjalanan yang ditempuh selama 2,5 jam, maka Ibu Intan akan tiba di Jakarta pada pukul jadi perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT itu selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. Waktu Indonesia Barat memiliki selisih waktu 1 jam dengan waktu Indonesia Tengah. Lalu selisih 2 jam dengan waktu Indonesia Timur. Misalkan di Jakarta menunjukkan pukul 12.30, maka di Bali pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, dan di Maluku pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Ibu Intan menempuh perjalanan dari Ambon ke Jakarta selama 2,5 jam, maka dia tiba pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di daerah Bali, waktu yang sama sudah menunjukkan pukul 16.00 WITA. Lalu di Maluku sudah menunjukkan pukul 17.00. Ya. Jadi pilihan jawaban yang tepat, Ibu Intan tiba di Jakarta pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Letak geografis adalah letak berdasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lain. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap keadaan iklimnya menyebabkan
Jadi Indonesia memiliki iklim tropis. Hal ini dipengaruhi bentuk wilayah Indonesia yang berupa kepulauan. Sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra. Itulah sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim ini adalah lembab dan banyak mendatangkan hujan. Baik, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A. Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan. Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu negara atau daerah, dilakukan pencatatan penduduk secara berkala, serentak dan menyeluruh disebut. Baik, jadi sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu dan dilaksanakan secara berkala. Sensus penduduk memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah bersifat individu. Artinya, informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan berasal dari individu, baik sebagai anggota rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bersifat universal. Artinya, pencacahan bersifat menyeluruh. Pencacahan diselenggarakan secara serentak di seluruh negara. Sensus penduduk dilaksanakan secara periodik, yaitu pada tiap-tiap tahun yang berakhiran angka kosong. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah sensus penduduk A. Di perkotaan, jalur hijau atau taman sangat sedikit jumlah dan luasnya. Jika dikaitkan dengan pelestarian lingkungan, maka taman atau jalur hijau di perkotaan berfungsi sebagai taman atau jalur hijau di perkotaan itu sebagai fungsinya adalah untuk mengurangi polusi atau sebagai pembersih udara. Karena udara di perkotaan itu sangatlah kotor dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan jalur hijau. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D. Mengurangi polusi atau sebagai pembersih udara. Negara-negara yang berada di benua Afrika ditunjukkan pada kolom nomor. Ya, jadi perhatikan data pada tabel di bawah ini. Ya, 1 ada Kanada, Meksiko, Brasil, dan Chili. Ya. Yang kedua, Mesir, Libya, Tunisia, dan Zambia. Yang ketiga, Rusia, Albania, Belgia, Turki. 4, Jepang, Korea, Taiwan, dan Cina. Baik, jadi sambil mungkin kalian bisa melihat peta atau atlas di rumah, kalian bisa pause video ini lalu perhatikan negara-negara manakah yang termasuk benua Afrika, ya. Oke, jadi setelah diperhatikan, nomor 1 ini adalah negara-negara di benua Amerika. Yang kedua, dua dimulai dengan Mesir, ya. Jadi kita tahu Mesir itu merupakan negara yang berada di benua Afrika, ya, diikuti Libya, Tunisia, dan Zambia. Jadi kolom nomor 2 ini merupakan negara-negara yang berada di benua Afrika. Selanjutnya kolom nomor 3 ini merupakan negara-negara di benua Eropa. Kolom nomor 4 ini merupakan negara-negara di benua Asia. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Yang merupakan palung laut atau trench throat
yaitu ditunjukkan dengan huruf. Ya, perhatikan penampang permukaan dasar laut pada gambar ini ya. Oke. Jadi relief dasar laut yang ditunjukkan oleh huruf K, ya, perhatikan huruf K adalah palung laut atau trench, ya. Jadi yaitu dasar laut yang sangat dalam, ya. Perhatikan huruf K. Ini dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit dan terjal. Lalu palung memiliki potongan melintang seperti huruf V, ya. Perhatikan itu. Potongannya seperti huruf V. Palung terbentuk karena proses tektogenesis, baik berupa patahan maupun lipatan. Contoh palung Jawa, ya, palung Jawa itu berupa patahan atau lipatan. Jadi sedangkan palung laut atau ridge, punggung laut atau ridge itu ditunjukkan oleh huruf I, ya. Huruf ini merupakan punggung laut. Kemudian gunung laut atau seamount itu ditunjukkan oleh huruf C. Ya. Lalu lereng benua atau continental slope ditunjukkan oleh huruf B. Dan cekungan laut atau basin atau juga disebut dengan ledok laut itu ditunjukkan oleh huruf H. Oke, baik. Jadi pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah D, huruf K, yang merupakan palung laut. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India yang singgah ke wilayah Indonesia adalah inti dari teori. Baik, jadi teori Vaishya merupakan teori yang menekankan peran pedagang asal India dalam proses penyebaran ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis Kepulauan Nusantara yang sangat strategis, di mana menghubungkan jalur perdagangan India dengan Cina. Para pedagang India yang pergi ke Cina akan singgah terlebih dahulu ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Hubungan perdagangan ini menyebabkan terjadinya interaksi budaya antara orang Indonesia dengan orang India. Pencetus dan pendukung dari teori Vaishya adalah N.J. Korn dan G. Quedes. Oke, baik. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah B, teori Vaishya. Salah satu bukti yang menunjukkan masuknya pengaruh Islam sebagai akibat proses perdagangan internasional ditunjukkan oleh letak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah. Baik. Jadi, salah satu proses islamisasi di Indonesia adalah melalui perdagangan internasional. Para pedagang muslim dari luar negeri seperti Arab, Gujarat, dan Persia datang ke Indonesia melalui jalur perairan. Mereka datang dengan kapal-kapal yang mengangkut komoditas-komoditas yang akan diperjualbelikan di Nusantara. Kapal-kapal tersebut mengarungi laut dan pantai di sekitar wilayah Nusantara. Para pedagang muslim yang datang dari luar negeri untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam ini menetap pertama kalinya di daerah pesisir. Hal tersebut membuat banyak kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan di daerah pesisir pantai seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Oleh karena itu, maka pilihan jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah B, pesisir pantai. Gempa yang ditimbulkan akibat aktivitas gunung api disebut. Baik, jadi gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus adalah gempa vulkanik.
Hal ini dapat terjadi apabila keaktifan gunung api akan semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan gempa bumi. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah B, gempa vulkanik. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang. Jadi globalisasi adalah suatu kondisi di mana kini adanya keterkaitan antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya pertukaran baik dari aspek pemikiran, pandangan, produk maupun kebudayaan. Tanpa kita sadari, dengan adanya globalisasi memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari manusia, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, kita perhatikan beberapa dampak. Yang pertama, pada bidang politik itu semakin bebasnya nilai-nilai politik Barat masuk ke Indonesia. Misalkan terjadinya kerusuhan yang berujung pada kontak fisik. Lalu semangat nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat semakin luntur. Yang kedua berikut, sikap individual, yaitu munculnya kaum minoritas dan mayoritas semakin kuat. Lalu berikutnya lagi, organisasi-organisasi di luar pemerintah semakin banyak bermunculan. Yang berikut, yang kedua, bidang ekonomi. Dampaknya yaitu subsidi untuk rakyat semakin berkurang dan kegiatan koperasi semakin sulit berkembang. Lalu kompetisi produk semakin kuat karena masuknya barang impor ke Indonesia. Juga tingkat kebutuhan hidup masyarakat semakin tinggi. Dampak pada bidang sosial dan budaya, yaitu perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi semakin pesat. Lalu apresiasi terhadap kebudayaan lokal semakin berkurang. Lalu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam diri masyarakat. Nilai-nilai budaya Barat semakin mudah masuk ke Indonesia. Oke, baik. Jadi setelah kita menyimak pembahasan tentang dampak negatif globalisasi, maka pada pertanyaan ini jawaban yang tepat adalah dampak politik, ya, karena lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan. Lalu musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat, ya. Ini merupakan dampak globalisasi di bidang politik. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi perubahan sosial dan globalisasi dengan cara baik. Jadi globalisasi itu meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya globalisasi berdampak bagi kehidupan masyarakat. Globalisasi juga berdampak pada segala sektor. Mudahnya budaya luar masuk ke dalam negeri. Globalisasi terdapat beberapa dampak, ada dampak negatif, ada dampak positif, itu yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat. Sikap kita terhadap perubahan sosial dalam globalisasi adalah dengan menyaring sosial yang sesuai dengan keadaan di negara kita. Oleh karena itu, maka pilihan jawaban yang tepat adalah kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan, ya. Jadi kita harus bersikap kritis, lalu terbuka menyaring berbagai bentuk perubahan yang sesuai dengan keadaan di dalam negara kita.
Dalam kegiatan perdagangan internasional, Indonesia mengirimkan beras dan Amerika mengirimkan batu bara. Dalam hal ini, faktor pendorong dalam perdagangan internasional adalah, jadi terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional. Faktor pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Faktor yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, perbedaan selera. Yang keempat, penghematan biaya atau efisiensi. Yang kelima, perbedaan teknologi. Ketika Indonesia mengirimkan beras dan Amerika mengirimkan batu bara, maka faktor yang melatar belakangi terjadinya kegiatan perdagangan internasional di antara kedua negara tersebut adalah perbedaan sumber daya alam. Maka jawaban yang tepat adalah C, perbedaan sumber daya alam. Cara yang harus dilakukan untuk menciptakan keunggulan ekonomi adalah, jadi keunggulan ekonomi dapat menjadi potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cara yang harus dilakukan untuk menciptakan keunggulan ekonomi adalah mengembangkan potensi budaya pada daerah masing-masing, ya. Jadi adapun cara lain yang dapat ditempuh dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lalu meningkatkan investasi, lalu membuka lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan jumlah pengusaha, perbaikan infrastruktur, meningkatkan nilai ekspor. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah A, ya, mengembangkan potensi berbagai budaya daerah. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada saat vacuum of power. Arti dari vacuum of power adalah, jadi vacuum of power adalah kekosongan kekuasaan di suatu wilayah yang terjadi di Indonesia setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu. Dijatuhinya bom atom oleh Amerika Serikat di dua kota penting Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, secara berturut-turut pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, membuat Jepang harus mengakui kekalahannya pada sekutu dalam Perang Dunia II. Pengakuan kekalahan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang diumumkan oleh Kaisar Jepang. Ketika pengakuan itu terjadi dalam konteks Indonesia sebagai bekas wilayah jajahan Jepang, maka Indonesia mengalami suatu keadaan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Vacuum of power adalah kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menggantikan mereka. Dalam situasi yang demikian, bangsa Indonesia berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Meski demikian, Jepang masih tidak ingin menganggap kemerdekaan tersebut dan masih memiliki keyakinan bahwa Indonesia sebagai wilayah yang kosong dari kekuasaan. Jepang juga memiliki kewajiban untuk menjaga status quo dari Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada pihak sekutu. Pihak sekutu adalah sebagai pemenang dalam perang. Jadi, vacuum of power adalah suatu kekosongan kekuasaan di suatu wilayah yang terjadi di Indonesia setelah menyerah Jepang kepada sekutu. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah B, kekosongan kekuasaan.